selamat datang kembali di Beat Talk bersama aku Apriliani. Nah, di episode ketiga kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Indah, Vice President of Human Research Development Benchen Student Company. Hai Indah, apa kabar? Halo Apri, kabar baik. Kamu apa kabar? Wah, aku juga baik. Nah, di episode ketiga kali ini Indah, kita bakal ngebahas tentang the power of kepepet. Kalau kamu familiar nggak sih sama istilahnya ini? Iya dong, jelas banget. Di medsos aja sampai dijadiin hashtag gitu. Dan aku rasa ya, the power of kepepet ini kelihatan kayak sepele gitu. Tapi ini juga jadi salah satu permasalahan yang dihadapin sama banyak orang. Yoi, bener banget. Gak usah jauh-jauh deh. Aku dan teman-teman kita di Benchen aja masih suka nerapin the power of kepepet ini. Kalau menurutmu sendiri, kenapa sih kebanyakan orang atau bahkan anggota kita aja kebiasaan ngerjain sesuatu itu saat waktunya udah kepepet? Kalau menurut aku sih ya, biasanya kita itu emang males aja gitu sampai kita ngerjain tugas tuh waktu saat-saat terakhir. Atau bisa jadi orangnya juga perfeksionis. Jadi dia nunggu waktu yang terbaik buat ngerjain sesuatu. Tapi aku pribadi sih juga ngerasa kalau waktunya udah mau habis, kita jadi lebih semangat ngerjain sesuatu dan lebih termotivasi gitu sih. Wah, kalau kayak gitu anggota Benchen kayaknya masuk ke tipe yang pertama deh. Tapi ya juga ya, kalau waktunya udah kepepet, otak kita jadi benar-benar encer gitu aja. Kira-kira kenapa bisa kayak gitu ya? Bener-bener, kalau kita ngerjain saat-saat terakhir, pasti otak kita tuh encer dan gampang aja gitu ngerjainnya. Aku ngerasa itu dampak dari adrenalin kita yang terpacu sih. Karena adrenalin kita yang terpacu, kerja otak kita tuh semakin cepat. Nah, disinilah the power of kepepet itu terjadi. Oh, bisa jadi juga ya karena adrenalin. Tapi rasanya kurang maksimal nggak sih kalau kita ngerjain sesuatu itu bisa dibilang di detik-detik terakhirnya? Ya bener Pri, walau kerjaan beres tetap aja akan lebih baik kalau kita bisa kerjain dengan waktu yang banyak. Kan kita juga bisa lebih santai ngerjainnya dan nggak kepepet-kepepet terus. Nah, bener banget tuh. Kamu punya nggak tips buat kita anggota Benchen atau buat teman-teman yang lagi dengerin Bitatnya ini biar bisa ngerjain tugas dari jauh-jauh hari tapi vibe-nya kayak the power of kepepet gitu, tetap termotivasi dan semangat saat ngerjainnya? Wah, pertanyaan bagus tuh. Aku punya beberapa tips yang bisa dicoba. Semoga bisa berhasil di kalian ya. Yang pertama, kita itu harus netapin tenggat bayangan. Jadi walau kita udah dikasih tenggat pengumpulan tugas, misalnya minggu depan, kita bikin nih tenggat untuk kita sendiri. 3 hari dari sekarang tugas itu udah harus selesai. Kayak gitu. Jadi kalau tenggat bayangannya itu udah deket, kan kita ngerasa kepepet tuh waktu ngerjainnya. Jadi kita lebih semangat. Terus kita juga dapat waktu lebih buat ngecek hasil pekerjaan kita. Gitu sih. Wah, bagus tuh, kayak ngebohongin diri kita sendiri gitu ya. Iya bener banget, kayak ngebohongin diri sendiri. Tapi kalau bohongnya baik gak apa-apa lah ya. Nah, selain itu aku juga punya tips yang kedua nih. Kita bisa ngasih diri kita hadiah atau hukuman, atau bahasa gaulusnya itu prize or punishment. Kan biasalah ya, walau kita udah netapin tenggat bayangan, tapi tetap aja di otak kita mikirnya, kan masih ada waktu ngumpul tugasnya kan minggu depan, kenapa harus ngerjain sekarang sih? Kayak gitu. Kalau kayak gitu, kita bisa banget netapin hadiah atau hukuman nih. Jadi kalau misalnya kita bisa ngerjain tugas itu tepat waktu, sesuai dengan tenggat bayangan, kita bisa dapat hadiah. Misalnya nih boleh makan makanan yang kita suka. Sebaliknya, kalau kita nggak berhasil buat ngerjain tugas itu sebelum tenggat bayangan kita bakal kena hukuman.
Misalnya nggak boleh buka TikTok nih selama 24 jam gitu, Pri. Wah, keren. Bisa banget diterapin untuk kedepannya nih. Yoi, boleh banget. Di Benchen aja udah diterapin tips ini dan lumayan bekerja juga. Jadi tugas-tugas lebih cepat kelar dengan hasil yang memuaskan. Mantap. Oke dah, bincang-bincang kita kali ini udah cukup. Thank you ya untuk sharingnya hari ini. Untuk teman-teman, thank you juga udah bergabung bersama kami. Sampai bertemu di Bitak episode selanjutnya. Bye-bye! Just for your information, Benchen Student Company merupakan salah satu perusahaan siswa binaan prestasi junior Indonesia hasil kerjasama SMK Negeri 3 Denpasar dengan prestasi junior Indonesia yang disponsori oleh City Foundation. Jadi, kami 20 orang siswa yang telah tergabung dalam program ini berhasil menciptakan kartu permainan Pleo yang terdiri dari WOW dan Tega Card. Nah, kartu permainan ini cocok banget loh buat nemenin waktu luang teman-teman di tengah study atau work from home. Jika teman-teman penasaran mengenai kartu permainan ini, bisa langsung kunjungi Instagram kami @benchen_sc, dan kalau teman-teman ingin order bisa klik link yang ada di bio Instagram kami.